Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kitabah. Allahumma shalli wa sallim 'ala an-nabiyyi mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini di masjid dan kita sedang ta'lim, belajar yang berkaitan dengan ilmu Allah menjadi wasilah Bapak dan Ibu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat waktu hari ini dikaitkan dengan susunan bulan Islam, kita berada di bulan Rabiul Awwal. Ini bulan ketiga, bulan Muharram, bulan Safar, bulan ketiganya Rabiul Awwal. Tetapi yang lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan bulan Mulud. Bulan apa Bapak? Mulud. Walaupun sebutannya tidak pas dengan bahasa Arabnya, yang benar adalah Maulud atau Maulid. Cuma kita supaya mudah saja orang sunat punya bulan Mulud. Padahal nama dalam susunan bulan Hijriahnya bukan bulan Mulud, bukan Maulid, bukan Maulud, tapi Rabiul Awwal. Kenapa muncul istilah bulan Maulid, bulan Maulud? Karena kita sepakat semuanya bahwa junjungan alam Nabi akhir zaman, penutup dari para nabi, itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awwal. Maka umat Islam khususnya di Indonesia sering menyebut bulan ini disebut dengan bulan Maulid atau bulan Maulud. Maulud, kalau
kajian kebahasaan. Itu kalau di pesantren ada istilah tasrif, perubahan kata. Itu dari walada. Walada itu artinya melahirkan. Walada, melahirkan. Maka orang tua, ayah dan ibu disebutnya walid. Walid. Doa yang kita sampaikan setiap saat kepada Allah, mendoakan kedua orang tua, bapak dan ibu, menyampaikan doanya, Rabbi firli wali walidayya, wali walidayya, dan kepada kedua orang tua. Walidayya, walid artinya yang melahirkan. Siapa? Syariatnya ibu kandung, tetapi hakikatnya dari Allah, dan tidak mungkin ibu melahirkan kalau tidak ada ayah. Makanya walidayya, ibu bapak saya, ibu Rama Abdi. Ini kita bahas dari segi kebahasaan dulu. Lianna ziyadatul ma'na, lianna ziyadatul harfi ziyadatul ma'na. Ada perubahan huruf, bertambah atau berkurang, itu ada perbedaan arti. Jadi kalau kita mengacu kepada kajian bahasa Arab, Bapak Mas-Fatihah seharusnya bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai double ya, double huruf dalam ilmu tajwid disebutnya tasydid. Syadda yusyaddidu tasydid, mengulang huruf yang sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beda dengan bapak ibu kalau membacanya ya kana kudu wa iya kana nasta'in. Ini jauh sekali artinya. Kalau iya kan hanya kepadamu, maksudnya kepada Allah. Tapi kalau iya kan artinya bau syamsi. Apa bau syamsi? Sinar matahari. Ini bahaya ini. Ya kana kudu wa iya kana nasta'in, hanya kepada sinar matahari kami mengabdi dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Ini bahaya ini. Ini pentingnya bahasa Arab itu. Pengajian bahasa Arab itu begitu. Kembali kepada pengertian maulud atau maulid, ya, kaitan dengan kelahiran. Kalau maulid itu waktu kelahiran. Kalau maulud yang dilahirkan. Terlepas dari itu semua, ada satu tradisi yang sangat baik yang harus dipertahankan oleh kita umat Islam, wabil khusus kita di Indonesia, kaitan dengan setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal. Itu di mana-mana, di masjid, di majelis ta'lim, di tempat-tempat pemerintahan, pasti mengingat bagaimana sejarah Islam yang berkaitan dengan perjuangan junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan adibu auladakum ala thalathi khisal. Ajarkan, didiklah anak-anakmu ada 3. Jadi banyak yang harus diajarkan, didikan kepada anak-anak kita. Dalam hadis ini 3, salah satunya hubbi nabiyikum, anak kita mencintai nabinya.
Anak itu mencintai nabinya. Anak kita mengidolakan nabinya. Sekarang luar biasa Bapak dan Ibu. Dalam kehidupan kita bermasyarakat sudah maklum, punya idola masing-masing. Idolanya artis, sehingga anak-anak kita tahu artis itu siapa. Bukan hanya artis lokal, tapi internasional. Udah hafal liputan artis-artis, karena setiap waktu ditayangkan dan dilihat, didengar oleh anak kita. Apalagi pemain sepak bola, ya jelas Bapak, apa kan? Pemain sepak bola, siapa Ronaldo, Messi, apa? Aja nanti apa nanti? Udah tiap hari ditayangkan, aku kuping keras. Tahu boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi dikhawatirkan anak-anak kita bukan hanya mengidolakan, tapi mengikuti cara hidupnya ini. Dari mulai model rambutnya, berpakaiannya, cara ngomong ini yang dikhawatirkan oleh kita. Karena itu Nabi sudah mengajarkan hobi nabikum, ada idola untuk kita umat Islam. Idola kita yaitu junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Rabiul Awal itu para ulama, para penceramah, para dai di masjid, di mana-mana ramai mengulang lagi sejarah perjuangan Rasulullah, dari mulai biografi Rasulullah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, ada catatan tulisan kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji yang sering dibaca. Syekh Al-Barjanji, Abdalihul Istimla Bismillahil Aliyah Ustadzillahu Faidul Barakati ala ma'ana lahu wa'ula. Kapungkur Habib di SD kelas 2 itu wajib hafal, ditalar. Sampai hari ini masih ingat itu. Kita kalau membaca itu dan membacanya agak sulit, apalagi menerjemahkannya, karena itu bahasanya sangat puitis sekali. Tidak bisa dengan bahasa Arab biasa-biasa. Al-Barjanji itu kalau dibuka isinya luar biasa. Bagaimana di dalam kitab Al-Barjanji itu menjelaskan Rasulullah SAW dari mulai lahir, bahkan jauh sebelum lahir, disampaikan perjalanan hidupnya, namanya, keturunannya, akhlaknya luar biasa. Jadi sebaiknya itu sudah diterjemahkan ya dalam berbagai bahasa supaya kita paham. Jangan sampai ada orang menyalahkan. Untuk apa baca Al-Barjanji? Kan sudah ada Al-Quran, betul. Untuk apa baca Al-Barjanji? Kan sudah ada hadis, betul. Apakah salah orang yang menyusun biografi Rasulullah? Apakah salah orang yang memuji-muji Rasulullah dan memang kenyataan seperti itu? Ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah. Seorang ibu atau ayah wajib mengajarkan kepada anaknya hubbi nabikum, mencintai nabinya. Mencintai nabi diawali dengan mengenal nabi itu siapa. Siapa nabi itu? Seperti apa akhlaknya? Seperti apa kepribadiannya? Baik, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berulang kali dalam Al-Quran. Ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Menyebut nama atau tidak disebut namanya, tapi perilakunya. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sebutannya bukan Muhammad, tapi Rasulillah.
uswatun hasanah. Uswah hasanah artinya teladan. Teladan. Hasanah yang baik. Idola yang baik. Jadi kalau kita umat Islam ingin mengidolakan seseorang, boleh mengidolakan ibunya, boleh mengidolakan ayahnya, boleh mengidolakan gurunya, dan yang lainnya, tetapi yang paling tinggi yang harus diidolakan oleh umat Islam yaitu junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang ingin nanti bertemu dengan Allah di akhirat dan Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan dan ridhonya, pilihannya adalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin kita ulang, Bapak Ibu ini sudah mendapatkan ilmu tapi sokilah pengurangan. Sokilah Ibu. Yang pertama, Rasulullah SAW dikaitkan dengan akidah kita. Bapak dan Ibu, rukun Islam yang pertama apa? Bapak Ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka salamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya harus benar. Ada yang baca asadu apa? Asadu. Nah, kalau mau nikahan kan biasanya disuruh baca dulu. Ini oleh petugas dari KUA itu, coba baca syahadat dulu. Asadu gitu. Lahir buru-buru kawin ya, asaduan. Asyhadu, bukan as'adu tapi asyhadu. Ini penting, awal disebutnya. Asyhadu alla, bukan anla tapi alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Sering kita mendengar ada yang baca wa asyhadu anna Muhammad, itu sudah tidak benar ya dalam tajwidnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dalam syahadatain. Kalau dulu ketika para dai yang dikenal dengan wali songo, wali 9, mengikuti lokal wisdom, budaya daerah dengan bahasa sekatenan. Di Jogja ada sekatenan Bu ya, sekatenan. Sekatenan itu sebenarnya 2 kalimat syahadatain, sekatenan. Itu caranya bagaimana mengislamkan itu. Padahal isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, seorang muslim harus meyakinkan dengan sepenuh hati, dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau membahas ilah, Tuhan, nanti di episode berikutnya insyaallah kita bahas tentang bagaimana kita meyakini dengan sepenuh hati kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dibahas sekarang itu adalah poin yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini poin yang keduanya.
Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa Nabi Muhammad itu menjadi syarat mutlak diterimanya keislaman, keimanan seseorang ketika bersyahadat, tidak bisa sepotong. Syaratnya asyhadu la ilaha illallah dengan wa asyhadu maka belum sah. Islamnya, imannya belum. Kenapa? Karena belum menyandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan kita yang berkaitan dengan akidah kita, keimanan kita. Jadi harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak boleh mensyahadatkan selain Nabi Muhammad. Ini bahaya, nih, hati-hati. Akhir-akhir ini muncul mutanabbi. Mutanabbi itu bapak dan ibu orang yang mengaku nabi. Yang akhirnya ayahnya ditewak polisi cicing. Itu tuh bisa nama-nama. Dan saya kemarin itu silaturahmi dengan pengurus MUI Jawa Barat untuk mengkomunikasikan tentang di akhir zaman ini begitu luar biasa. Ya, bikin ajaran baru, kemudian ada orang-orang yang mengaku nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau sekarang 1400 lebih dari Rasulullah, ya kalau dikatakan wajar karena kondisi seperti ini. Tapi setelah Rasulullah wafat, khalifah diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar menjadi nabi, menjadi khalifah, ada yang langsung mengaku nabi, ada yang langsung mengaku nabi, yang disebut dengan Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab. Makanya Musailamah ini ujungnya dikasih tempelan al-Kadzdzab, si pendusta besar, ya, mengaku sebagai nabi. Ternyata muncul di Indonesia, muncul di luar negeri. Nah ini bahaya ini. Ketika ada komunikasi dan dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, orang yang ngaku-ngaku nabi itu, saya tidak ngaku nabi, tapi murid-murid saya ini yang mengklaim saya sebagai nabi. Saya tidak ngaku nabi katanya. Itu. Tapi murid-murid saya ini, jamaah saya mengaku saya sebagai nabi. Ini bahaya. Ternyata ketika dikonfirmasi, ditanyakan, dari mana kamu? Mengaku bahwa dia punya kelebihan, ada wangsit, ya, wahyu. Kemudian ini salahnya, memahami Al-Quran. Al-Qurannya pasti mutlak benarnya. Al-Qurannya pasti mutlak benarnya. Tetapi ketika orang memahami Al-Quran, tidak memakai kaidah-kaidah bahasa Arab untuk membuka Al-Quran, ini yang sangat membahayakan. Seperti tadi saya menyampaikan bagaimana orang membaca iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu, secara kebahasaan sudah salah. Yang menjadi ukuran kita, dalil hujah kita yang kuat, Rasulullah SAW diyakini bukan hanya sebagai utusan Allah Rasulullah, tetapi beliau itu adalah penutup Nabi. Ini harus digarisbawahi. Bahasa Arabnya khatamin nabiyyin. Dalam Al-Quran disebut khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin adalah penutup Nabi. Jadi kalau sudah tutup, sudah tidak ada lagi. Tidak boleh siapapun yang mengaku sebagai nabi, dan tidak boleh kita mengaku kepada siapapun yang mengaku sebagai nabi. Dilarang mengaku nabi dan dilarang kita mengakui seseorang menjadi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang mengaku nabi itu khatamin nabiyyin, itu bukan penutup nabi tapi penyempurna nabi. Dia memahaminya bahwa Nabi Muhammad adalah penyempurna, jadi bukan penutup.
Jadi masih ada kemungkinan ada nabi lagi. Nah, ini adalah berangkat dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah, tapi cara pandang, cara memahami Al-Quran yang salah karena tidak pakai ilmu. Hati-hati, hati-hati. Kebebasan berpendapat itu luar biasa. Katanya negara demokratis itu Amerika, Eropa termasuk Rusia dan negara demokratis, kebebasan itu silahkan, tetapi ternyata kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak. Ada aturan, ada etika, ada adabnya. Kemudian yang berkaitan dengan pemahaman juga ada cara bagaimana memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya ingin menjelaskan, menguatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, kaitan dengan Muhammad Rasulullah itu adalah syarat mutlak dalam dua kalimat syahadat. Tidak boleh sepotong asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak memakai asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak boleh mensyahadatkan kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, harus diajarkan kepada kita umat Islam, anak-anak kita. Itu kaitan dengan syahadat. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau Rasulullah SAW sebagai Nabi penyempurna dan Nabi penutup, maka ajarannya pun ajaran yang sudah sempurna. Ajaran Nabi itu ajaran yang sudah sempurna. Sudah sempurna. Ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, dan itu dibacakan oleh Nabi ketika beliau wukuf di Arafah. Ayat ini turunnya ketika haji wada, haji terakhir, karena Nabi hajinya satu kali. Menyampaikan ayat terakhir disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahkan disebutkan wa raditu lakumul islama dina. Aku ridho Islam menjadi agama kita. Al-yauma akmaltu. Mendengar kalimat ini, para sahabat waktu wukuf di Arafah itu pada nangis. Sahabat itu, sahabat nangis mendengar kalimat ini. Kenapa bahasanya al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu Muhammad. Kalau sudah sempurna, sudah selesai. Kata sahabat, kalau sudah selesai berarti nabinya akan segera berakhir. Nabinya akan segera diambil oleh Allah. Ternyata betul. Setelah turun ayat ini, yang terakhir ini, ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau ayat yang pertama, Bapak Ibu masih ingat ya, surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali diturunkan kepada pimpinan Rasulullah SAW. Yang terakhir yang tadi surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Para sahabat pada nangis. Kalau sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah, berarti sudah selesai tugas risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata memang Rasulullah pulang ke Madinah untuk waktu 80 hari. Beliau wafat pada hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama. Rasulullah wafat pada hari yang sama dengan kelahiran. Harinya hari apa, Bu? Hari Senin. Tanggalnya berapa, Ibu? 12. Bulannya apa? Rabiul Awal. Lah
lahir, wafat, sama tanggalnya, sama harinya, sama bulannya dalam usia 63 tahun. Saya jelaskan kembali tadi yang harus dipegang dengan kekuatan keyakinan yang tidak boleh bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, kemudian ajarannya sudah disempurnakan, sudah sempurna ajarannya. Jadi kalau sudah sempurna, kita tinggal mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW. Satu, ajaran Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah. Umpamanya bapak ibu sholat, ya, bagaimana cara sholat Rasulullah SAW? Rasulullah menyampaikan sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang melihat langsung sholat Rasulullah ya para sahabat. Bapak sareng ibu mah teuing kumaha kanjeng Rasul sholat. Terus ya, yang dilakukan oleh kita, sholat yang dilakukan oleh bapak dan ibu itu adalah sholat Rasulullah hasil dari tulisan sabda beliau yang langsung dipraktekkan oleh beliau kepada sahabat dan dituliskan ucapan beliau, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka bapak dan ibu, kita melihat membuka hadis-hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah sholat, ya, bagaimana Rasulullah sholat. Ternyata kalau kita melihat sholat umat Islam di seluruh dunia, 99% sami, jumlah rakaatnya sami, 4, 3, 4, 2 sami, ya, kecuali dalam perjalanan jauh sanes 4, 3, 4, 2. Kami ibu angkat-angkat tebing di Jakarta boleh dalam perjalanan itu bukan 4, 3, 4, 2, tapi berapa bu? 2, 3, 2, 2. Tuh, di sebelah ibu 11. Pokoknya normal sebelah ibu 17. Lalu diganti di 18 nggak bisa. Itu pakaian yang sama. Berdirinya sama, rukunya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Yang beda sedikit-sedikit. Maka untuk menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita lebih baik, lebih bagus, maka kita dengan urang teh sarua bebedanan persautik. Sehingga ayat tukang lotek, ayat 10 tukang lotek sarua bahan baku. Itu beda mana? Ada pisan, ada sedetik, pernah kadiru, kapan, ayat habis teuing, ayat asin teuing eta. Kenapa? Karena beda cara membuat bumbunya. Cara memahami hadis Rasulullah beda-beda. Dan hadisnya banyak sekali. Lisan hadis. Dan itu tidak usah jadikan permasalahan sampai kita membuat jarak yang sangat jauh. Ini luar biasa. Baik, kita kembali bahwa Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama kaitan dengan masalah ibadah, sholat, wudu, tayamum, gitu. Tayamum satu kali ambil diusap untuk wajah dan tangan. Ada yang tayamum itu wajah dan tangan 2 kali usap, 1 kali usapan untuk wajah, 1 kali usapan untuk tangan. Tangan pun ada yang sampai siku, ada yang sampai pergelangan. Kenapa? Karena hadis Rasulullahnya banyak. Kumaha eta?
pemahamannya. Ya, itu yang disebut dengan ikhtilafiyah, perbedaan pendapat karena cara pandangnya. Tapi ada bukan ikhtilaf, inhiraf itu sudah keluar dari jalurnya. Kalau 17 rakaat sehari semalam sholat, ada yang mengurangi jadi 16 atau 18 ditambah, itu sudah inhiraf. Inhiraf itu sudah keluar dari aturan. Maka disepakati itu adalah pelanggaran terhadap syariat. Tapi ikhtilaf perbedaan kecil. Baik, itu kaitan dengan ibadah. Ibadah haji kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, ambillah cara ibadah hajimu dariku. Ambillah cara ibadah hajimu dariku. Khudhu anni manasikakum. Bapak Ibu, ibadah haji. Tawaf seperti apa? Sa'i seperti apa? Pelontar jumroh seperti apa? Ya, itu ada cara-cara Rasulullah. Ada cara-cara Rasulullah, cara ibadah hajinya. Tetapi prakteknya ada perbedaan. Apalagi situasi dan kondisi. Dulu ketika saya melakukan ibadah haji tahun 91 kalau nggak salah, 91, 93, 95, itu ketika melempar jumroh, ya, melempar jumroh setelah sholat subuh, itu ada yang bid'ah, mengharamkan, tidak boleh, ini tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Tapi nyatanya hari ini dipaksa supaya dilakukan setelah ba'da subuh. Kenapa? Kondisinya sudah lain kondisinya. Orang numpuk semua. Kalau tidak diatur seperti itu akan membahayakan. Jadi ada toleransi dalam kehidupan beragama ini. Yang dulu dilarang, ini bid'ah, iya, tetapi hari ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Kondisinya. Kalau dulu pada zaman Rasulullah beliau menggunakan unta, nggak mungkin hari ini menggunakan unta dan sebagainya. Itu cara pandang, cara melakukan. Maka Rasulullah menyampaikan kalimat ada yang disebut dengan toleransi, tetapi tidak melanggar syariat. Baik, kita kembali, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, kita menjadikan Rasulullah uswah hasanah dalam perilaku muamalah, hubungan kemasyarakatan. Ya, bagaimana Rasulullah dengan istri-istrinya Ibu, kalau disebut istri-istrinya ya lebih dari satu. Dan ketika kita memahami kenapa Rasulullah istrinya lebih daripada 4, itu khususiyah, khasais namanya, kekhususan. Sebab karena ada nilai-nilai wahyu. Sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya kenapa kunaon margina Kanjeng Rasul nikahna lebih daripada 4, padahal umatnya itu hanya diperbolehkan sampai 4. Boro-boro 4 hiji oge geus terus itu. Ya, kenapa Rasulullah tidak 4? Ketika turun ayat pembatasan pernikahan yang sebelumnya boleh, ayat 10 Bapak bojona ayat 10, kan 7, kan udah lama. Itu kata Rasulullah setelah turun ayat pembatasan dalam Al-Quran surat An-Nisa, amsik arba'an, ambil 4, wa farid sa'ilahunna. Kata Rasulullah, amsik arba'an, tahan, ambil yang 4 istrimu, wa farid sa'ilahunna, yang lainnya diceraikan, dibatasi. 10 genap dikabarkeun. Itu opat dicepeng, udah lapar, opat keluarkeun, cana opat. Tapi Rasulullah ada khasais, kekhususan dari Allah itu lebih dari 4. Nah itu ada alasan-alasannya. Kenapa Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah, seorang wanita yang cantik, putri dari Abu Bakar, dan usianya masih relatif muda. Ternyata
itu ada tujuan syariatnya, tujuan dakwahnya. Siti Aisyah bukan hanya cantik, putrinya Sayyidina Abu Bakar, tetapi beliau adalah seorang wanita yang sangat cerdas luar biasa. Kalau ibu bapak membuka hadis, banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bojo istri Rasulullah. Dan para istri-istri ketika ingin mengetahui hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan kewalitaan yang Rasulullah wagab cek bahasa Sundana, aduh kumaha Rasulullah masalah-masalah kieu, maka ternyata ada Siti Aisyah untuk bertanya tentang hukum-hukum. Nah itulah salah satu alasannya kenapa menikahi Siti Aisyah, menikahi Siti Khadijah. Bahkan Rasulullah menikahi bekas istri anak angkat. Ini luar biasa. Rasulullah mengangkat anak, ya, tabani, dalam bahasanya itu adopsi, anak putra ibu. Rasulullah itu kemudian dinikahkan kepada seorang perempuan. Setelah itu diceraikan. Setelah itu diambil bekas istri anak angkatnya, dinikahi oleh Rasulullah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata di dalamnya ada syariat bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Satu, anak angkat bukan anak kandung. Dalam hukum waris dan ada hukum yang berkaitan dengan itu, tidak boleh anak angkat itu diberikan hak waris, karena ini anak angkat bukan anak kandung. Ya. Kemudian karena anak angkat ini bukan anak kandung, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah nikahi supaya umat tahu anak angkat bukan anak kandung. Kalau tidak boleh seorang ayah menikahi mantunya yang dari anak kandung. Sedangkan ini Zaid bin Harithah itu bukan anak kandung tapi anak angkat, sehingga Rasulullah diberikan contoh untuk umatnya menikahi bekas istri anak angkatnya. Jelas Bapak Ibu? Ini kaitan dengan kenapa Rasulullah nikah dengan beberapa istri, bahkan melebihi apa yang diperbolehkan untuk umatnya, itu 4 istri. Nah itu, ini harus dibahas. Kenapa? Karena orang yang tidak paham, orang-orang kafir mengatakan, oh nabinya umat Islam Muhammad itu ada yang sangat-sangat tidak nyaman kita mendengarkannya. Hipersek katanya, ya seknya kelebihan tuh, makanya istrinya banyak. Ada yang mengatakan 9 dan mengatakan 11. Ternyata itu bisa dimentahkan oleh kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh teladan dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata nikahnya itu karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemaslahatan, ada kebaikan-kebaikan dan menjadi contoh untuk umatnya. Jelas Bu ya? Bapak Ibu sekalian, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangankan kita membahas tentang pribadi akhlak Rasulullah yang menjadi contoh, dari fisik saja, dari fisik saja, Muhammadun basyarun lakal basyar. Sehingga ada yang buat contoh, Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyar, dari fisiknya saja Muhammad adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, bahkan dia itu seperti yakut, batu permata yang sangat mahal, bainal hajar, di antara batu-batu yang biasa. Bu, batu itu ada macam-macam kualitas batu, terus Bu, ada yang numpang awis-awisna batu naon? Batu naon Ibu? Batu berlian. Gaduh tuh Ibu, batu berlian segede beureup. Jangankan segede beureup, segede
naonnya sancret samprit ibu teh ulu dengan boborelakan gitu di toko emas teh. Nah beda cenah ieu mah sabaraha cenah ieu pangaosna 100 juta ulu sia. Nah sampai kayak batu samprit ieu mah batu berlian. Aya can murah ieu tah murah batuna gede sebarangnya 10 juta. Batu naon? Batu di Garut. Batu naon yang gak boleh mengarangkan rame-ramenya. Batu pasang, batu aki. Itu dah ibu. Hayang murah cari ibu teh. Aya tuh batu tatapakan tuh di luar. Batu koral murah. Terus jadi batu itu ada kualitasnya. Manusia itu ada kualitas-kualitasnya. Junjungan Rasulullah SAW itu batu yang paling mahal di dunia ini. Muhammadun basyarun la kal basyar. Coba ibu di dalam hadis Rasulullah SAW ini dari fisik saja fisikku. Keringat Rasulullah, keringat itu dijadikan minyak wangi luar biasa. Ayat daya keringat ibu jadi minyak wangi. Orang-orang hasilnya cek bapak cek. Keringatnya jadi minyak wangi. Ini riwayat hadis Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim. Ini ada hadisnya ini. Lain dongeng-dongeng yang sanes kan ibunya. Atau dongeng sanes. Ketika Rasulullah masuk ke rumah Anas, Rasulullah qailullah tidur sebentar. Itu kan, ibu belum sekedar. Kemudian Ummu Sulaim mengambilinya dan mengelap keringat Rasul yang keluar dan disimpan dijadikan minyak wangi. Tidak aku temukan minyak wangi yang sehebat harumnya keringat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Itu manusia yang bukan manusia biasa. Itu fisik dulu. Khosois namanya. Itu ibu nuang jengkol betul, cabai benok, itu. Terus keluar keringat, sok cana keringat mah. Insya Allah dijamin halal. Ya Allah. Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menguap karena bahasa Cina. Bahasa Cina mah buah. Rasulullah tidak pernah kan? Karena umatnya, sahabatnya kita menguap, maka ketika menguap itu tutup kata Rasulullah. Jadi kalau menguap itu etikanya adabnya kata Rasulullah, walaupun beliau tidak menguap, ya helai, karena melihat sahabatnya itu helai menguap, maka kata Rasul tutupin ketika itu menguap. Luar biasa. Yang ketiga, Rasulullah tidak punya bayangan. Teh kalangkangan ibu, teh kalangkangan. Tahu berapa ya kalangkang? Tuh ada kalangkangan tuh. Kalau ada sinar matahari, apa mah ya kalangkangan? Rasulullah tidak ada. Kenapa? Rasulullah adalah cahaya. Rasulullah adalah nur cahaya. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, jadikanlah aku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Ibu, bapak di house mah, tapi orang mau jadi cahaya orang. Anak kieu. Tetapi apa maksudnya? Pandangan kita pandangan yang baik, penglihatannya penglihatan yang baik. Kita ke depan menjadi baik, ada cahaya. Ke kanan, ke kiri ada cahayanya yang mengantarkan kita menuju jalan kebenaran.
Tapi Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah sebagai penerang dari kegelapan ajaran-ajaran ya dari ajaran Allah SWT, tapi Rasulullah memang cahaya. Rasulullah kita ilmunya, ilmu Rasulullah. Yang keempat, kekhususan isi Rasulullah dulu nih, isi Rasulullah. Rasulullah itu ke depan dan ke belakang sama. Jadi jangan coba-coba dari belakang ke Rasulullah ingin melakukan sesuatu, memukul atau apa, karena Rasulullah punya CCTV ke belakang. Hebat. Bapak Ibu kami nganggo mobil aya naonan? Spion. Spion itu manfaatnya bisa aya di tukang diruduk tuh rek nyusul spion. Bapak mah boleh mau spion dina awak. Mun dina badan teh make spion we. Itu supaya ketinggalan. Ternyata Rasulullah itu punya spion ke belakang. CCTV. Ya, aku melihat ketika aku sholat dalam hadis, aku melihat apa yang dilakukan di belakang. Makanya tidak bisa ada orang yang ingin memukul Rasul dari belakang, karena Rasulullah tahu. Ini khasais, spesialisasi yang diberikan oleh Allah kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ludah Rasulullah menjadi obat. Ludah. Ada seorang sahabat yang digigit kalajengking. Wih, kalajengking dia tuh. Kalajengking kan apa? Kalajengking. Kalajengking. Digigit kalajengking itu racunnya bisa mematikan. Dia mengadu kesakitan dan Rasulullah tahu, diambil ludahnya, diusapkan. Tidak menunggu waktu yang lama, dia sembuh. Makanya ada orang tua dulu, abdi dulu alika umur, kamu luka apa dulu nyakat udah gitu, mungkin gitu. Kan iman tercakir-cakir, gitu. Tapi dokter pun padahal kata dokter, kalau kita bangun tidur, bukan bapak, ibu, bukan dulu. Jangan dulu sikat gigi katanya. Ambil air minum, yang paling bagus air hangat diminum, karena ada enzim-enzim di mulut kita yang itu sangat baik untuk tubuh kita. Kalau bapak ibu kumur-kumur dikeluarkan atau sikat gigi itu terbuang enzimnya, boleh jadi gitu. Tapi Rasulullah itu dibuktikan, ludah Rasulullah itu bisa mengobati orang yang sakit tadi karena gigitan kalajengking. Ini khasais. Ya, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jibutan, opat. Kemudian tidak ada binatang ya yang terbang atau melata hingga di badan Rasulullah. Kayak lalur, nyamuk juga hingga di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu soalnya bantu lalur, ayah kamu gak catiba, gitu terus masak di dapur. Nah, aluntur, bersemangat. Rasulullah itu tidak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yahtalim qadullah, tidak pernah mimpi basah. Mimpi basah tadi. Yang ini ngobrol. Pesannya saya tak. Mimpi basah itu mimpi hubungan suami istri. Rasulullah itu. Kenapa? Karena itu adalah mintalah syaitan dari permainan setan. Impednya dengan permainan setan. Mimpi itu ada dua. Mimpi yang disebut dengan ru'ya shalihah. Ini yang baik. Ibu mimpi sholat, tawaf, baca Quran, bertemu dengan orang saleh, itu mimpi baik. Ru'ya shalihah. Ada mimpi yang tidak baik. Ya. Mimpi yang tidak baik. Ru'ya su'ah. Itu permainan setan. Jauh kedok. Nah salaki jadi kieu, cek ibu teh. Mudah-mudahan ke api nyingsilna, da
salat ini kumisan jadi kumisan. Itu talabu syaitan. Sampai mimpi melakukan hubungan suami istri. Nah, Rasulullah tidak pernah. Rasulullah karena dijauhkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, syaitan tidak bisa mengganggu Rasulullah SAW. Itu khasais. Kemudian Rasulullah tidurnya hanya matang saja. Ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, apakah ya Rasulullah tidur sebelum witir? Ya. Tidur sebelum witir? Iya. Kata Rasulullah, mataku tidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asa. Mataku tertidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ari urang kumaha? Bapak, tong bujeng-bujeng soca ulem, soca kolot-kolot ge HTT, terus kan urang gitu. Apa parang kolotot ningali tapi hati malaweun. Rasulullah itu beda, matanya tertutup tidur tapi hatinya nyambung dengan Allah. Allah luar biasa. Ini khasais khususan. Ada lagi khasais 5 lagi yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ini kebanggaan kita kepada Rasulullah itu. Yang pertama, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musuh-musuhku takut. Musuhnya takut karena ada Rasulullah itu dalam jarak 1 bulan perjalanan. Jadi kalau Rasulullah itu akan memimpin perang, itu musuhnya belum apa-apa sudah siul, khawatir. Wah, ada Muhammad ini dipimpin oleh Muhammad. Karena peperangan itu ada yang langsung sebanyak 27 kali peperangan langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Gimir siul sajakan bertemu dengan Rasulullah. Ini khasais. Yang kedua, dijadikan wajuliatil ardu tahuran wa masjidah. Untuk aku dan umatku, semua tanah ini, bumi ini suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Bapak Ibu, kalau kita bepergian kemana saja, minarian masjid susah, kumaha itu waktu sholat pada CF di jamaah mau biasa, kumaha tuh habis sholat pinggirkan motor, pinggirkan mobil di sisi jalan, minarian tempat asal ulah aya kotoran sholat ininya. Kenapa? Kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah tidak kepada nabi yang lain termasuk umatku, semua tanah ini suci dan bisa dijadikan masjid. Itu sholat asal ulah aya kotoran. Nah, itu khususan Rasulullah SAW. Kemudian khususan Rasulullah yang tidak diberikan kepada yang lainnya, aku diperbolehkan untuk bisa memanfaatkan hasil rampasan perang. Jadi kumpulnya berperang, nanti ada yang tertawan, ada yang meninggalkan harta, itu yang disebut dengan ghanimah, itu ada 1/5 diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini khasais, ya, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Aku diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan syafa'atul uzma. Allah, syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Bahkan ada yang mengatakan, satu riwayat, bukan hanya bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umat Islam, tetapi semua manusia nanti di akhir zaman, walaupun itu sebelum lewat di jembatan neraka, ya, Shiratal Mustaqim, Rasulullah memberikan pertolongan kepada seluruh manusia yang disebut dengan syafa'atul uzma. Ini khasais.
Belum kita membahas akhlak Rasulullah. Bagaimana cara tutur kata Rasulullah? Lembut, jelas, tidak menyakiti Rasulullah itu. Melihat wajahnya saja orang yang bingung, susah, hilang ketika melihat wajah Rasulullah. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapapun orang yang melihat wajah Rasulullah, yas'ad, dia bahagia. Jelema bingung, susah, sumping Rasulullah, ngadu curhat, ngobrol dengan kanjeng Rasul 5 menit 10 menit pulang bahagia. Bisa nggak ibu bapak bulan gitu tetangga kersusah ngobrol sama ibu 10 menit balik nanjirian sida. Nah sebab ketamahan masalah tetangga, masalah bulan. Rasulullah itu berusaha untuk bagaimana menyenangkan orang lain. Ya Allah, luar biasa. Itulah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bukan semboyan Pegadaian, sana sih. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ternyata itu adalah Rasulullah. Ada orang Yahudi, ibu, orang Yahudi ki'i, untuk bahasa ki'i, kan kayak Yahudi pada ki'i, ngompol di masjid. Awen-awenan, sekarang mau terkatahan berlapat ke masjid, wer-wer, bukannya aja, bukan kebelat si Yahudi itu. Atau para sahabat itu loh siapa lain gitu. Wah, sebetulnya mah orang beresan lagi gitu, nyabut pedang, ribut kan? Si Yahudi pada disiksa gitu. Sumi Rasulullah, enak ribut-ribut. Iya ya Rasulullah tuh sobat si Yahudi ya. Masjid itu dipakai tempat ibadah suci, ngompol gitu. Awak di beresan cenah pati, kayak masalah naik teh. Aya naon supaya bersih. Rasulullah menyampaikan dengan penuh pengertian. Paman Yahudi, masjid ini tempat yang suci dijadikan oleh umat Islam tempat ibadah. Jadi tidak boleh mengotori masjid itu apalagi dengan najis. Gitu. Oh iya. Rasulullah kumaha ya teh? Nyapan supaya leungit najisna, tong make pedang, dan mal bisa ngalungkeun najis ku pedang, ditunggulan jelema mana? Anggaran najis mah. Sareng jeung Rasul nyokot ember, besian cai. Pas itu kumaha Rasulullah? Nya seblok. Siram seblok, pola beres. Itu kudu make kekerasan, kotor, bogolotot, make pedang. Jadi Rasulullah memberikan contoh yang sekarang hari ini menyelesaikan masalah itu dengan tambah masalah. Itu ibu tete kehel kasalaki rek kabejahan tapi cara nanti papolotot ibu atau salaki teh buki mulia muncul di karuan. Itu namun saya kain cek salaki nanti kalau buki nalika kelembutan ini membawa kedamaian, kekerasan tidak membawa kesejukan dan kedamaian, tidak menyelesaikan masalah. Ini akhlak Rasulullah penting yang harus kita ketahui bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah, membawa orang baik dengan cara yang baik. Karena prinsipnya punten Bapak, prinsipnya sesuatu yang baik akan menjadi baik dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik tidak akan menjadi baik ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Maksana mana bare masihan kedua, wajangan, nasihat, menegur tapi dengan cara yang tidak baik, maka yang diterima bukan nasihat tapi ada rasa marah. Aing teh dicarekan cenah kitu. Moal ngaji deui ka masjid eta sok dicarekan wae cenah wajangan kitu. Mana aya anu punung ka wajangan. Itu dosolat sia doraka masuk neraka sia. Carekan wae kan abdi mah cenah salat itu dicarekan wae aya moal we. Rasulullah itu mengajarkannya dengan cara lembut, cara baik, sampai dengan sebaik-baiknya. Itu saja barangkali Bapak sekalian, hanya beberapa hal penting. Ya, sudah memasuki waktu isyraq. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dan itu semua ilmu ada pada Bapak Ibu sekalian. Hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah, kita mahabbah Rasulullah,
Yang paling penting daripada semuanya itu bukan hanya baca sholawat saja, tapi bagaimana Rasulullah ditransformasikan, diambil akhlak-akhlak yang baiknya, dicoba dalam kehidupan kita, ya, baik ibadah secara mahdoh ketika kepada Allah maupun cara bagaimana kita berinteraksi sosial, bermuamalah dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Dalam seluruh segi kehidupan itu ada contoh-contohnya. Tetapi kita harus tahu, makanya harus dipelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu dan bermanfaat, bisa menjadi satu kebaikan untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ma'ana asy-syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نسأل الجلال والصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.